Ya kan kamu nanya percaya atau tidak. Ya saya jawab seperti itu. Nggak mungkin saya rubah jawaban saya untuk memuaskan keinginan hati kamu. Begitu. Saya jawab sesuai dengan perspektif saya pertanyaan itu. Jadi kalau saya mengikuti pemahaman Bang Jawis itu, ya mendingan saya itu terserah, dah mau bertuhan, dah masalah itu. Tapi usahakan saya menjadi orang yang baik, gitu. Ini, aduh, enggak apa-apa lah, namanya keyakinan. Karena dia bukan Yahudi yang Zionis, dia Yahudi yang baik ini saya lihat. Pada perspektif yang dia katakan Torah itu tanah, banyak di situ memfitnah tentang para nabi-nabi. Ya, para nabi-nabi berzina lah, mengolok-olok para nabi lah. Ini Torah macam apa ini? Kami selaku umat Muslim, di sini ada yang namanya kepercayaan mengenai Musa itu dua versi dari sisi kehidupannya ya. Bagi yang suka tolong like and share. Ya kalau di luar Israel, Hashem memberikan kebebasan. Silahkan pilih agama apapun, asalkan kamu bertindak baik dan bermoral dan beribadah dengan cara yang benar, kan seperti itu. Nah, kalau bagi Bani Israel, dia harus tunduk kepada Torah karena itu adalah perjanjian abadi. Dia nggak bisa lari dari situ. Ibarat Bani Israel itu sudah terkunci dengan Torah, nggak bisa dia lari. Kalau lari ya mungkin dia harus siap menanggung konsekuensinya. Seperti itu. Baik Mas. Berarti kan intinya riwayat cerita Nabi Musa seperti itu tidak ada di dalam Taurat ya. Dan ini menurut dari Muslim, kami selaku umat Muslim, di sini ada yang namanya kepercayaan mengenai Musa itu dua versi dari sisi kehidupannya ya. Ada yang mengatakan kalau Nabi Musa itu berbicara itu gagap. Dan ada yang mengatakan lagi kalau Nabi Musa itu berbicara itu cadel, tidak bisa bilang R seperti Mas Agung, si Agus tuh gitu ya, nggak bisa bilang R. Makanya doa yang terkenal yang sangat dikenal oleh umat Muslim, doa Nabi Musa itu pada saat dia berhadapan dengan Fir'aun itu kan begini Mas, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi sohri sodri, wa yasirli amri, walul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nah itu jadi minta lidahnya itu supaya dilancarkan gitu Mas. Nah, apakah kisah itu juga ada atau tidak? Itu satu. Yang kedua, saya tertarik dengan ucapan Bang Tata ya di sini. Di sini Bang Tata tadi bercerita kalau toh memang Hashem menurunkan Taurat hanya untuk bangsa Israel aja ya, bangsa Israel aja. Otomatis kan petunjuk itu kan, Taurat itu kan petunjuk kehidupan, Mas. Petunjuk kehidupan itu jalan keselamatan. Tapi hanya untuk bangsa Israel gitu kan. Nah, kalau untuk seluruh bangsa, kemungkinan kan secara logika sederhana pasti ada. Karena kenapa? Surga itu kan bukan untuk orang Israel aja. Kasihan dong kami sebagai orang Indonesia, sebagai orang mana tuh? Irak, Iran gitu kan, pasti ada di seluruh buat seluruh bangsa gitu. Dan seluruh bangsanya di mana? Apa itu? Ya yang jelas itu adalah Al-Qur'an Nur Karim. Gitu Mas. Saya tertarik sama ucapan Bang Tata itu tadi. Kalau ada untuk dikhususkan untuk bangsa, tapi pasti ada yang namanya untuk seluruh bangsa. Memang Torah itu kan bukan agama, Torah itu instruksi, sebuah perintah dan larangan, kan seperti itu. Jadi tidak ada nama agama, tidak ada embel-embel merek agama. Melakukan Torah, lakukan saja. Apa agamamu? Tidak ada nama agama. Kami adalah Bani Israel. Oh berarti kalau selain Israel terserah apapun, itu benar juga gitu. Kalau ke Hasim ke Israel ya harus patuh semuanya gini. Nah kalau di luar itu terserah milih yang mana saja. Ya asalkan baik, akhlaknya baik, itu selamat udah. Ya walaupun mereka itu tidak mentuhankan Hasim. Apakah seperti itu? Nah, iya kan? Kamu mutar lagi kan? Tapi memang saya salut, kamu pandai bercerita gitu loh. Ya kan? Yang tidak benar kamu jadi benar-benarkan kan? Yang benar jadi tidak benar gitu. Dengan cerita kamu yang ya lumayan bagus lah gitu kan? Itu. Aduh.
Kalau setahu saya ya, ateis itu dari bahasa Yunani, tidak percaya kepada Theos. Nah, kalau Bani Israel itu jelas tidak percaya kepada Theos, percayanya kepada Hashem. Itu yang di atas itu tadi, siapa itu bilang, dia bilang ada apa, ada namanya Yesus dalam buku itu. Ya, kalau kamu bahas ayat ulangan, di dalam Torah tidak ada ayat ulangan begitu. Adanya adalah Barishit, Shemot, Wayikra, Bamidbar, Davarim. Seperti itu. Jadi kalau kamu tanya ulangan, itu kitab Kristen, itu bukan kitab orang Israel. Bagaimana kamu terjemahkan menurut pikiranmu sendiri? Dari mana lah? Ini kamu pinjam-pinjam lagi bahasa Yunani. Aduh, ini Jewis ini. Gitu loh. Enggak. Saya itu hanya butuh pengakuan jujurmu saja. Kemudian saya beri saran sama kamu. Iya kan? Konsisten lah, jujur lah gitu loh. Kalau kamu itu memang seorang Yudaisme ya nggak apa-apa gitu loh, nggak penting, dan kita juga nggak mau maksa kamu, ya kan? Gitu. Jadi kasih penjelasan itu yang benar-benar berisi, saling bertukar gitu. Jadi dari apa yang kamu sampaikan itu kan bermanfaat juga buat kami, kan gitu. Ya kalau cuma kamu main klaim-klaim sesukamu ya gimana? Di dalam Torah itu tidak ada membahas surga, sywarga, loka, neraka, hell, atau nar. Tidak ada membahas itu. Jadi untuk apa bertanya kepada saya mengenai surga dan neraka? Begitu. Kalau di dalam Torah tidak tertulis, ya jangan ditambah-tambahi, begitu. Oh, jadi ini menarik juga ini dipahami ini. Jadi kalau ke Israel ketat banget, ya harus ikut aturan. Kalau di luar Israel terserah mau ya apa. Yang penting keyakinan kamu itu, kamu punya keyakinan, terus akhlak yang baik, berbuat baik, itu selamat juga gitu. Apa penjelasan saya tentang Torah? Itu adalah perintah bagi Bani Israel yang berisi 248 perintah dan 365 larangan, dan Bani Israel terikat kepada Torah itu ad ulam, sampai selama-lamanya. Tahu nggak arti sampai selama-lamanya? Sampai dunia ini dihancurkan, atau sampai dunia ini nggak ada lagi. Saya nggak nanya itu. Ya, nggak usah ajarin yang nggak masuk di akal saya itu. Kamu cuma Torah, Bani Israel, Torah. Nah, bahasa Ibrani, nggak ngerti saya itu. Ya, yang saya tanya kamu ini ateis Yudaisme gimana ini? Itu. Enggak bang, enggak. Kalau ke Israel dia harus ketat banget. Ke bangsa lain mau nunggit nggak apa-apa. Soalnya bangsa lain itu malah dibagikan oleh Yahweh tentara langit, bulan, bintang kayak gitu. Jadi ini ajaran, memang ajaran Torah yang ada di Torah itu memang benar, memang hanya untuk Israel aja, bukan untuk bangsa lain. Bangsa lain malah disuruhnya jadi penyembah berhala. Oh, tidak ada surga neraka. Terus menurut Hasem ketika manusia itu mati, ya Musa, nabi-nabinya, pokoknya manusia, itu gimana? Udah berlalu gitu aja, tidak ada apa-apa gitu. Barishit itu nama judul kitabnya, Barishit, Shemot, Wayikra, Bamidbar, Davarim, seperti Al-Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Begitu. Orang lebih sering menyebut surat Al-Fatihah, surat Al-Ma'idah, begitu kan? Tidak ada orang yang menyebut surat pembukaan. Bukalah surat pembukaan ayat sekian. Bukalah surat sapi betina ayat kesekian. Tidak ada. Orang pasti mengucapkan sesuai dengan namanya. Begitu. Jadi kalau nama-nama suratnya itu dalam bahasa Arab, ya kamu ucapkan dalam bahasa Arab. Masa kamu mau ucapkan dalam bahasa Indonesia? Kan aneh. Begitu. Ini saya ada Quran, ya, ada Quran. Ada tulisannya Al-Maidah. Ya, saya kalau baca Al-Maidah ada Al-A'raf. Ya, Al-A'raf, masa mau diterjemahin begitu? Atau misalnya ada apa nih? Surat Al-Ankabut. Ya, bilangnya Al-Ankabut, nggak mungkin bilang yang lain seperti itu. Jadi pakailah bahasa aslinya.
Iya bang, saya juga ngerti. Mereka itu menganggap kita ini goyim. Kristen dan Islam ini kan dianggap mereka goyim. Itu loh. Cuman kan memang sahabat-sahabat Islam ini belum mengerti gitu dengan tipikal mereka ini. Itu. Kita ini dianggap goyim bang sama mereka. Itu. Mereka anggap nggak penting kita semua ini. Rusak lah menurut mereka gitu, bang. Nah, cuman kan kalau kita mau jelaskan ini nanti dibilang kita mendebat mereka. Itu. Kalau menurut Torah itu yang namanya Aharon itu adalah penerjemahnya Moshe, dalam arti dia itu perangkai kata-katanya, karena Moshe itu punya konsepnya tapi tidak pandai menyampaikan dan tidak pandai berpidato seperti itu. Jadi untuk kasusnya kenapa membutuhkan Aharon untuk menghadap Farao, bukan karena Moshe itu takut, tetapi karena Moshe itu tidak pandai berdiplomasi. Dia tahu apa yang dia mau sampaikan, konsepnya, tetapi dia tidak pandai merangkai kata-kata. Yang pandai merangkai kata-kata itu adalah Aharon. Seperti itu kurang lebih. Semoga dipahami. Tentu saja ketika Moshe itu berbicara kepada Hashem tidak menggunakan bahasa Arab, Mas. Jadi dia itu adalah bangsa Ibrani dan dia hanya mengerti dua bahasa pada waktu itu, bahasa Mesir atau bahasa Ibrani, begitu. Karena dia harus bisa berkomunikasi dengan orang-orang budak-budak Ibrani yang diperbudak oleh Farao. Jadi nggak mungkin kalau doanya dalam bahasa Arab, gitu. Jadi ini menarik ini untuk saya paham ini. Jadi kalau ke Israel ketat banget, Tuhannya harus jelas, Elohim, aturan-aturannya itu banyak, peribadatan juga banyak, ketat. Tapi untuk yang lain itu biarinlah, yang penting kalian itu baik-baik ya, jangan bertengkar. Yang sopan, baik, jangan berkerusakan. Ya, jadi tidak peduli mereka mau nyembah apa gitu. Jadi kok bisa ini ya Bang Jawis ya, kalau ke Israel menyembah Hasim, mentuhankan Hasim itu harus banget itu, mengikuti aturan harus banget. Tapi kalau keluar itu bebaslah kalian, silakan. Yang penting kamu itu yang baik gitu. Terserah kamu menyembah siapa, yang penting dengan yang keyakinan kamu itu kamu menjadi baik. Nah, apakah seperti itu? Goyim, kafir, jadi kita ini bagi mereka ada kafir. benar. Mereka hanya Israel aja, jadi memang agama ras. Ya kayak waktu Musa kalau di PL kan mau ngajak, nggak ada dia berdakwah ke Firaun, nggak ada sama sekali. Malahan dia mengalahkan dewa Firaun katanya. Malah dia berkata kepada Firaun, saya diutus oleh Tuhan Israel. Jadi Tuhan Israel, ada Tuhan Mesir, ada Tuhan ini, dan itu bisa dibuktikan dengan beberapa ayat di PL yang mengatakan bahwa Yahweh mengalahkan dewa-dewa Firaun dan membuangnya dan menghukumnya. Jadi enggak mungkin zaman Nabi Musa berkata begitu. Kalau kita percaya bahwa agama itu hanya Allah, Tuhan itu hanya satu kan. Kalau bagi bangsa selain Israel terserah, karena mereka punya tradisi dan agamanya masing-masing. Kalau mereka ingin mengikuti Torah, ya silahkan, boleh juga, tapi serius, jangan bercanda, begitu kan. Kalau mereka tidak kuat mengikuti Torah, ya tidak boleh dipaksakan juga. Setiap orang kan kemampuannya beda-beda. Orang yang ahli di bidang matematika, ya nggak mungkin dia disuruh ahli dalam bidang misalnya sejarah, belum tentu dia ahli kan, begitu. Nah, kalau di dalam Torah seperti itu, tetapi kalau bagi Bani Israel itu kewajiban. Baik, saya hargai Mas itu pendapat Mas seperti itu ya kan. Tetapi dari kepercayaan kami selaku umat Muslim itu kan diberikan yang namanya ilmu pengetahuan riwayat mengenai nabi-nabi itu lengkap ya. Memang ada sedikit yang namanya kontroversi, perselisihan, ya kan? Tapi bukan Al-Quran ya, yang kontroversi perselisihan itu bukan Al-Quran, tetapi riwayat nabi-nabi gitu. Ya seperti yang Dewa bilang itu Mas, kalau misalkan Nabi Musa itu, menurut versi yang pertama itu, dia itu kalau berbicara gagap. Kalau versi yang kedua
kedua, Nabi Musa itu berbicara itu cadel, karena pada waktu kecil itu dia sempat sama Firaun itu Firaun sempat ketakutan kan ceritanya kan. Soalnya kan semua yang namanya lelaki dibunuh pada saat itu. Bayi-bayi lelaki itu dibunuh, dan Musa itu diselamatkanlah Musa sama istrinya Firaun dan diurus di istananya. Nah, Firaun ini kan rada-rada ngeri juga dengan bayi Musa ini. Nah, akhirnya ditaruhan lah di situ antara dia mau ngambil roti atau mau ngambil api. Nah, di situ dia mulai gagapnya kena api di situ. Itu versi dari Muslim seperti itu. Tetapi di Taurat, Mas, itu tidak diceritakan seperti itu ya, Mas ya. Kan kamu nanya, saya sudah jawab. Masa saya harus merubah jawaban kamu untuk memuaskan kamu? Kan nggak mungkin. Ya itulah jawaban saya ketika kamu tanya apakah kamu percaya Torah atau tidak. Saya jawab saya tidak percaya Torah yang diterjemahkan menjadi perjanjian lama. Saya tidak percaya dengan Torah yang ditafsirkan oleh orang Kristen atau orang Islam. Seperti itu jawabannya. Jadi ya itulah jawaban versi saya. Kenapa? Karena saya memahami Torah dari bahasa aslinya. Begitu. Dan saya tahu seluruh halakha, perush, dan masara. Gitu. Jadi kalau yang namanya terjemahan itu nggak ada nilai kebenarannya di mata saya. Iya, berarti intinya tetap benar mereka itu ya. Terserah mereka punya keyakinan sendiri-sendiri. Wong saya hasimannya untuk Israel kok. Ya. Jadi mereka yang Israel yang saya tuntut, mereka itu terserah, yang penting baik, terserah mau nyembah siapa, ya mau berhala yang penting dengan keyakinan itu kalian menjadi baik, dibebaskan. Nah, intinya seperti itu ya. Ya kan kamu nanya percaya atau tidak. Ya saya jawab seperti itu. Nggak mungkin saya rubah jawaban saya untuk memuaskan keinginan hati kamu. Begitu. Saya jawab sesuai dengan perspektif saya pertanyaan itu. Jadi kalau saya mengikuti pemahaman Banjawis itu, ya mendingan saya itu terserah dah mau bertuhan, dah masalah itu. Tapi usahakan saya menjadi orang yang baik. Gitu. Ini, aduh, nggak apa-apa lah, namanya keyakinan. Oke lah, Haris. Tak payahlah diskus itu. Oke, Haris, kita anggap Yusha ini saudara apa itu Yahudi ya, begitu saja. Karena dia bukan Yahudi yang Zionis, dia Yahudi yang baik ini saya lihat. Panjang-panjang juga nanti pecah hati. Dia ada juga dia punya dasar, kita juga kalau saya sudah lihat itu yang hadis yang kamu katakan itu kita juga mempunyai dasar juga dari segi fakta sejarah. Gak ada kata-kata terserah di Torah untuk bangsa lain. Bangsa lain malahan dibagi-bagi dewa oleh Yahweh. Jadi Yahweh itu sibuk di Torah dan di PL itu ya berperang dengan dewa-dewa bangsa lain, berperang dengan bangsa lain dan mementingkan Israel aja. Itu cerita di Torah dan PL itu. Sibuk mengurus Israel, sibuk dengan kepentingan dan kekuasaan Israel, sibuk memberkati Israel dan memberi jelas di Ulangan 1920 itu bangsa lain malah disuruhnya jadi ini musyrik semua, menyembah bulan dan bintang. Jadi apakah kita percaya ini adalah ayat-ayat dari Tuhan yang diragukan juga jadi? Kamu kan tadi nanya masalah percaya Torah atau enggak, udah dijawab. Dan kamu tanya apakah saya ateis, saya sudah jelaskan ateis itu dari bahasa Yunani artinya tidak percaya Theos. Bani Israel itu tidak percaya Theos, yang dia percaya adalah Hashem. Hashem itu adalah pencipta alam semesta. Kalau Theos itu sesembahan Yunani, berhala begitu. Jadi orang Israel tidak percaya kepada itu. Ya, jawaban kurang jelas bagaimana? Ya kalau menurut Hashem, tanyanya ke Hashem lah. Masa tanyanya ke manusia? Kan di dalam Torah dikatakan la tusifu al-haddafar, janganlah kamu menambah atas perkataan. Kalau di dalam Torah tidak tertulis, masa saya harus ngarang-ngarang sendiri? Itu kan namanya asumsi, spekulasi. Tidak boleh itu di dalam Torah. Udah, stop. Sebenarnya Pak, kalau kita mau masuk pada perspektif yang dia katakan Torah itu tanah,
banyak di situ memfitnah tentang para nabi-nabi. Ya, para nabi-nabi berzina lah, mengolok-olok para nabi lah. Ini Torah macam apa ini? Itu loh bang. Kemudian bang, kalau kita mau kembali lagi pada sejarah, pusingin Nabi Musa ngatur mereka ini, pembangkang bang. Itu loh, pembangkang yang luar biasa mereka ini. Gitu. Ditinggal Musa sebentar gitu loh. Musa pergi kemana itu? Ya, dilawannya itu si siapa? Siapa lagi? Nabi siapa? Itu. Membangkang mereka dari Musa. Padahal Musa sudah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Coba, itu loh. Musa membelah lautan itu. Membangkang mereka. Pusing Musa itu 7 keliling ngatur mereka ini. Itu bang. Kalau kita mau kembali lagi itu. Terus mereka mau ngaku-ngaku sebagai pengikut Musa. Kalau, aduh, susah juga saya ngomong. Lah ya enggak. Ya memang kawan tetap baik lah. Saya sendiri dari tadi itu jujur saya itu cuma ingin tahu pemahaman sejarah, terus apa yang diceritakan Jawa itu bagi aku itu berbagi ilmu kok. Enggak, tetap saya baik gitu kalau saya itu pribadi bang, karena saya kan udah bilang kalau orang itu sudah punya keyakinan ya, terus mereka menyampaikan apa yang dia yakini, saya tidak masalah itu. Hanya saja kalau saya tidak paham ya tetap saya ingin tahu gitu loh. Ya misalnya ke orang Kristen juga saya seperti itu, misalnya tidak cocok menurut saya ya saya akan tanya terus gitu loh.